Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan mata kuliah Patient Safety pada penata anestesi, pada kesempatan kali ini saya Topan Heriwibowo akan memberikan materi tentang peran perawat dalam patient safety. Nanti akan ada tugas, silahkan diikuti untuk videonya. Di tengah-tengah perkuliahan akan ada tugas yang akan saya sampaikan, dan nanti dikumpulkan saya kasih rentang 7 hari untuk bisa dikerjakan. Dan seperti sebelumnya, nanti untuk jawaban singkat di forum, kemudian jawaban lengkapnya di-upload di kantung kuis. Dan silahkan kalian mencari sumber-sumber yang lain dari buku, referensi, jurnal, internet untuk semakin memperkaya pengetahuan terkait dengan patient safety. Kita mulai peran perawat dalam patient safety. Di dalam patient safety, ada standar keselamatan bagi pasien. Yang pertama terkait dengan hak pasien, kemudian bagaimana mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga keselamatan dan kesinambungan pasien, yang keempat penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, yang kelima peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, yang keenam mendidik staf dalam keselamatan pasien, yang terakhir adalah komunikasi kunci bagi staf bagi keselamatan pasien. Ini insya Allah sudah pernah dibahas sebelumnya, jadi tidak akan saya perpanjang. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan insiden keselamatan pasien. Jadi, insiden terkait dengan keselamatan pasien ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, atau pelayanan kesehatan yang lain. Bisa di bangsal bedah, bisa di ruang OK, di ruang IPS, atau di poli. Jadi bisa di mana saja dan kapan saja, baik itu bisa pagi, siang, malam, ya ketika pasien berada di layanan kesehatan. Nah, ada hal-hal yang harus dilaporkan ketika ada insiden. Yang pertama, yaitu kejadian yang sudah terjadi. Yang berikutnya adalah belum terjadi, tetapi ini potensial terjadinya cedera. Atau ini nyaris terjadi cedera walaupun pasiennya belum mengalami cedera. Nah, ini tetap harus dilaporkan supaya untuk poin kedua dan ketiga supaya tidak terjadi insiden. Kalau yang sudah terjadi insiden berarti ini supaya untuk kemudian hari tidak terjadi insiden yang sama. Lanjut, yang berikutnya, tujuan pelaporan keselamatan pasien di rumah sakit. Ini tujuannya yang pertama adalah terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien. Yang kedua, diketahui penyebabnya apa dari insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah didapatkan pembelajaran dari perbaikan asuhan keperawatan pasien. Nah, penata anestesi ya ketika melakukan asuhan ya ini bisa belajar dari sebelumnya ketika ada insiden. Nah, ini mencegah kejadian yang sama untuk tidak terulang kembali. Selanjutnya, bagaimana peran perawat dalam keselamatan pasien di rumah sakit? Nah, ini ada sekitar 7. Ya, ada 7 peran perawat dalam keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama adalah sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Ya. Kalau kita sebagai penata anestesi, ya, jadi untuk memberikan pelayanan kepenataan anestesi. Nah, penata anestesi ini mematuhi SOP keselamatan pasien. Nah, yang kedua adalah menerapkan prinsip etik dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga, memberikan pendidikan edukasi
ya, pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan. Yang keempat, menerapkan kinerja tim, ya, yang handal dalam memberikan pelayanan. Karena di dalam rumah sakit kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada tim, ya, baik itu tim dari satu sektor atau sektor yang lain. Kemudian menerapkan komunikasi yang efektif kepada pasien dan keluarga. Ya, jadi komunikasi yang efektif ini sangat penting, ya, supaya terjadi komunikasi yang baik. Kemudian mendokumentasikan dengan benar asuhan kepenataan anestesi. Nah, mendokumentasikan ini akan menjadi bermakna, ya, akan menjadi berguna ketika ada kesalahan atau ada insiden, ya, kemudian kita bisa belajar, ya, oh, bagaimana riwayatnya, ya, yang sudah dituliskan. Nah, ini menjadi sangat berguna sekali. Kemudian melaporkan kejadian dalam item keselamatan pasien, ya, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP di rumah sakit. Selanjutnya, ada 7 langkah perawat dalam pasien safety. Yang pertama adalah bangun kesadaran akan keselamatan pasien. Yang kedua, pimpin dan dukung staf dalam keselamatan pasien. Yang ketiga, integrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Yang keempat, kembangkan sistem pelaporan. Kelima, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Dan keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Kemudian yang terakhir adalah cegah dan cedera melalui implementasi keselamatan pasien. Nah, ini tugasnya. Jadi tugasnya silahkan. Satu pertanyaan yaitu, apabila kalian menjadi seorang penata anestesi, ya, bagaimana kalian melibatkan, ya, dan berkomunikasi dengan pasien di ruang operasi. Ya, bagaimana kalian melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien yang ada di ruang operasi. Ya, itu saja untuk pertanyaannya. Silahkan kalian berikan penjelasannya, berikan analisis kalian. Ya, itu saja untuk pertanyaannya, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, silahkan kalian jawab bagaimana, ya, kalian melibatkan, ya, atau bagaimana secara real atau contoh, ya, bagaimana kalian melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, ya, di ruang operasi. Oke, itu saja untuk kuisnya. Lanjut, yang berikutnya, yang pertama terkait dengan bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang harus dibangun di sini adalah menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Ya, untuk rumah sakit, kebijakannya, ya, tindakan staf segera setelah insiden, langkah-langkah pengumpulan fakta, dukungan kepada staf, pasien, dan keluarga. Kemudian kebijakannya berarti peran dan akuntabilitas individu pada pasien. Ya, tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden, lakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian keselamatan pasien. Nah, bagi tim, berarti anggota mampu berbicara, ya, peduli dan berani lapor bila ada insiden. Kemudian selanjutnya laporan terbuka dan terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan dan solusi yang tepat. Selanjutnya, yang kedua adalah pimpin dan dukung staf Anda. Nah, ini kita juga harus membangun, ya, komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Bagi rumah sakit, ya, ada anggota direksi yang bertanggung jawab. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Kemudian untuk tim, ya, ada penggerak dalam tim untuk memimpin gerakan keselamatan pasien, menjelaskan relevansi dan pentingnya serta manfaat gerakan keselamatan pasien, menumbuhkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden.
Kemudian untuk yang ketiga terkait dengan integrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Ya, kita kembangkan sistem dan proses pengelolaan resiko serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Bagi rumah sakit, seperti struktur dan proses manajemen resiko klinis dan non-klinis, mencakup keselamatan pasien, mengembangkan indikator kerja, kemudian gunakan informasi dari sistem pelaporan insiden dan asesmen resiko, ya, serta tingkatkan kepedulian terhadap pasien. Nah, untuk tim, ini mendiskusikan isu keselamatan pasien dalam forum-forum. Ini untuk dapat umpan balik ya kepada manajemen terkait. Kemudian penilaian resiko pada individu pasien, kemudian proses asesmen resiko ini harus teratur, ya, tentukan akseptabilitas tiap resiko dan langkah memperkecil resiko tersebut. Kemudian yang berikutnya, kembangkan sistem pelaporan. Di sini pastikan dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden serta rumah sakit mengatur pelaporan terhadap kejadian keselamatan pasien. Nah, untuk rumah sakit, ya, maka lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun keluar. Kemudian untuk tim, dorong dan motivasi diri untuk melapor sistem insiden dan setiap insiden dan insiden yang telah dicegah. Nah, tetapi tetap ya terjadi juga, maka ini bagaimana kok insiden ini berulang-ulang. Nah, ini harus kita dorong untuk melapor setiap insiden dan insiden yang berulang. Kemudian untuk yang berikutnya, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Nah, di sini kita harus mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka, cara-cara komunikasi terapeutik, komunikasi yang efektif dengan pasien. Nah, ini untuk kebijakan dari rumah sakit, ya, komunikasi terbuka dengan insiden pasien dan keluarga, kemudian pasien dan keluarga mendapatkan informasi apabila terjadi insiden. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan dan pelatihan serta dorongan semangat kepada staf. Nah, untuk tim, kita harus menghargai dan dukung keterlibatan pasien dan keluarga bila sudah terjadi insiden. Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga jika terjadi insiden. Dan yang terakhir, segera setelah kejadian, tunjukkan rasa empati kepada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Nah, di dalam belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, kita juga harus mendorong dan memotivasi diri untuk melakukan analisa akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian ini bisa timbul. Untuk rumah sakit, staf terlatih mengkaji insiden secara tepat, ya, mengidentifikasi sebabnya. Kemudian untuk kebijakannya, ya, kriteria pelaksanaan analisa akar masalah. Ya, kemudian untuk tim, mendiskusikan dalam tim pengalaman dari hasil analisis insiden. Nah, dan mengidentifikasi bagian lain yang mungkin terkena dampak bagi pengalaman tersebut. Kemudian yang terakhir, slide terakhir terkait dengan cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jadi gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah atau insiden untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Nah, bagi rumah sakit menentukan solusi dengan informasi dari sistem pelaporan, pengkajian resiko, kajian insiden, audit, serta analisa. Ya, kemudian sebagaimana solusi mencakup penjabaran ulang sistem, kemudian asesmen resiko, sosialisasi solusi yang dikembangkan, kemudian umpan balik kepada staf tentang tindakan yang diambil atas insiden tersebut. Kemudian bagi tim, ya, jadi kembangkan asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. Kemudian menelaah bagaimana perubahan yang dibuat tim dan pastikan pelaksanaannya sudah dilaksanakan. Kemudian ada umpan balik atas setiap tindak lanjut, ya, tentang insiden yang dilaporkan. Ya, saya kira itu saja untuk peran perawat dalam patient safety. Oke, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.